Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Insira Rifada, NIM 19210036. Di sini saya ingin menjelaskan 5 bahasa pemrograman desktop. Di sini saya ambil contoh pertama, saya ambil Java. Pengertian bahasa pemrograman Java. Java dikenal memiliki moto read once, run anywhere. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kode pemrograman yang ditulis menggunakan Java bisa langsung dijalankan pada platform berbeda-beda tanpa perlu menyusun ulang. Mengapa bisa demikian? Penulisan kode pemrograman Java biasanya disimpan dalam file berekstensi Java dengan menggunakan Java compiler. Kamu bisa menyusun file berekstensi Java menjadi file berekstensi kelas. File berekstensi kelas ini yang disebut sebagai bytecode dan bisa dijalankan di seluruh Java Virtual Machine atau JVM. Dilihat dari penggunanya, sebagai bahasa pemrograman umum kamu bisa memanfaatkan Java untuk membuat berbagai bentuk aplikasi. Hal itu berlaku mulai dari aplikasi berbasis desktop, website, mobile, hingga aplikasi embedded device seperti perangkat pintar atau Microsoft Sensor. Sementara dalam praktiknya, bahasa Java tidak mendukung pemrograman prosedural, melainkan menggunakan konsep pemrograman berbasis objek. Mengapa Java digunakan? Yang pertama, mudah digunakan. Kedua, berorientasi pada objek. Ketiga, keamanan. Keempat, bisa digunakan di berbagai platform. Penggunaan bahasa pemrograman Java. Java dapat digunakan untuk beberapa hal, di antaranya adalah aplikasi mobile, terutama Android. Dua, aplikasi desktop. Ketiga, aplikasi web. Keempat, server web dan aplikasi server. Kelima, game. Keenam, koneksi database. Komponen penting pada Java. Yang pertama, JDK, Java Development Kit atau JDK, merupakan komponen inti dari Java. Komponen ini memberikan semua tool executable binary yang diperlukan untuk menyusun, mendebug, atau mengeksekusi sebuah program Java. Kedua, JVM, Java Virtual Machine atau JVM, kerap digunakan sebagai jantung dari bahasa pemrograman Java ketika menjalankan pemrograman Java. JVM bertugas untuk mengkonversi bytecode menjadi kode yang lebih spesifik. Ketiga, JRE, Java Runtime Environment atau JRE, merupakan implementasi dari JVM. JVM memberikan platform untuk mengeksekusi program-pemrograman Java. Kelebihan dan kekurangan Java. Kelebihan Java, pertama, mudah untuk dikembangkan. Kelebihan dari bahasa pemrograman Java ini yaitu kemudahan dalam hal pengembangan aplikasi. Setiap aplikasi maupun pemrograman yang dibuat dengan menggunakan dasar bahasa pemrograman Java mempunyai kemampuan sangat baik untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Hal ini akan sangat membantu para programmer dan developer untuk lebih baik lagi dalam mengembangkan suatu aplikasi yang berbasis Java. Kedua, sifatnya multi-platform. Bahasa pemrograman Java yang pada saat ini banyak diminati oleh para developer atau programmer adalah Java, karena Java menjadi salah satu bahasa pemrograman yang sifatnya multi-platform alias universal dan dapat digunakan dalam platform apapun. Kekurangan Java. Yang pertama, penggunaan memori yang cukup tinggi. Bahasa pemrograman Java memang banyak sekali menawarkan fitur-fitur yang luar biasa, baik itu kemudahan dalam menyusun skrip hingga fitur object oriented yang menjadi salah satu ciri khas dari bahasa pemrograman Java. Namun sayangnya kelebihan tersebut harus dikompensasi dengan kebutuhan memori yang besar. Hal ini menjadikan beberapa aplikasi Java membutuhkan resource memori yang cukup besar untuk bisa berjalan dengan baik. Begitu pula pada saat seorang developer akan mengembangkan aplikasi Java. Developer juga membutuhkan memori yang besar dalam mengembangkan aplikasi ini. Itu berarti developer membutuhkan komputer yang memiliki kapasitas RAM yang besar dan melancarkan develop agar lebih optimal. Kekurangan Java. Kekurangan Java, penggunaan memori yang cukup tinggi. Bahasa pemrograman Terus di sini ada bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. General Purpose Programming Language.
memulai dari sistem operasi seperti Windows atau Linux, antivirus, software, pengolahan gambar, image processing, hingga compiler untuk bahasa pemrograman, di mana C banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lainnya yang salah satunya adalah PHP. Meskipun termasuk general purpose programming language, yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi, bahasa pemrograman C paling cocok merancang aplikasi yang berhubung langsung dengan sistem operasi dan hardware. Ini tidak terlepas dari tujuan awal bahasa C dikembangkan. Bahasa pemrograman C dibuat pertama kali oleh Dennis M. Ritchie pada tahun 1972. Saat itu, Ritchie bekerja di Bell Labs, sebuah pusat penelitian yang berlokasi di Murray Hill, New Jersey, Amerika Serikat. Kelebihan bahasa C sendiri: pertama, tersedia hampir di semua jenis komputer. Bahasa C terdapat hampir di semua jenis komputer, mulai dari komputer mikro, makro, hingga komputer mini. Kedua, bersifat portable. Bahasa C memiliki sifat portable. Portable dalam hal ini berarti bentuk bahasa C yang ditulis di satu komputer bisa dipindahkan di komputer lain tanpa mengotak-ngatik, atau jika diperlukan untuk mengotak-ngatik, tidak muncul kerumitan dalam memodifikasinya. Ketiga, banyak struktur. Bahasa C dilengkapi dengan banyak sekali struktur data dan pengendalian proses. Bahasa C memiliki struktur bahasa yang baik sehingga mampu dengan mudah dipelajari dan dapat dengan mudah pula diketahui kesalahan dari sebuah program. Kekurangan bahasa C: yang pertama, terlalu fleksibel. Bahasa C yang terlalu fleksibel dan memiliki banyak operator membuat penggunanya kebingungan, karena saking banyaknya operator, bagi sebagian orang yang baru pertama kali menggunakan bahasa C akan kesulitan untuk beradaptasi. Yang kedua, pointer. Dalam bahasa C, pointer adalah salah satu bagian yang paling penting. Dalam bagian ini, orang yang menggunakan bahasa C bisa menggunakannya dengan baik dan maksimal. Yang ketiga di sini, bahasa pemrograman C++. C++ adalah bahasa pemrograman hasil pengembangan dari bahasa C. Sintak penulisan C dan C++ hampir mirip, tetapi berbeda dengan langkah penyelesaian masalah. Pada bahasa C, langkah penyelesaian masalah dilakukan dengan cara membagi-baginya ke dalam sub masalah yang lebih kecil. Cara ini dikenal sebagai bahasa pemrograman prosedural. Sementara C++ justru berorientasi pada objek. Permasalahan dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelas. Itu mengapa C++ hasil pengembangan Journey Slope ini populer di kalangan perusahaan software besar, antara lain Firefox dan Adobe. Hingga saat ini, bahasa pemrograman C++ telah mengalami pembaruan secara berkala, artinya kamu akan menjumpai ada banyak versi bahasa ini. Kelebihan bahasa pemrograman C++: yang pertama, tersedia hampir di semua jenis komputer. Kedua, proses eksekusi C++ lebih cepat. Ketiga, sedikit kata kunci, hanya sekitar 48 kata kunci. 4, fleksibel dan juga portable untuk semua jenis komputer. Kelima, tingkat bahasa pemrograman menengah. Keenam, bahasanya terstruktur dan termasuk bahasa pemrograman OPP. Ketujuh, kode yang bersifat reserved bisa digunakan kembali pada proyek lain, tentunya dengan library dan file header. Ke-8, bisa membuat aplikasi grafik prosesor dengan kualitas tinggi. Kekurangan bahasa pemrograman C++: yang pertama, bagi pemula biasanya susah dalam menggunakan pointer. Kedua, bersifat case sensitif, yaitu berbeda dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Ketiga, membuat program dengan bahasa C++ terasa sulit. Keempat, implementasi C++ pada IT sangat sedikit. Kelima, banyaknya operator dan juga fleksibilitas dalam penulisan program yang membingungkan para pemula. Yang keempat, ada pemrograman bahasa Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, dibuat oleh Guy van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Konstruksi bahasanya dengan pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu pemrograman menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Python diketik secara dinamis dan pengumpulan sampah ini mendukung beberapa paradigma pemrograman, termasuk pemrograman terstruktur, terutama prosedural. Berorientasi objek dengan fungsional, Python sering dideskripsikan sebagai bahasa termasuk baterai karena perpustakaan standarnya yang komprehensif. Python dibuat pada
akhir 1980-an sebagai penerus bahasa ABC. Python 2.0 dirilis pada tahun 2000, memperkenalkan fitur-fitur seperti pemahaman daftar dan sistem pengumpulan sampah dengan perhitungan referensi. Untuk kelebihan bahasa pemrograman Python, yang pertama, mudah dipelajari. Dibandingkan bahasa pemrograman lainnya, Python relatif lebih mudah dipelajari. Bahasa ini memiliki sintaks-sintaks yang cukup sederhana dan gampang dimengerti. Bahasa ini sangat dinamis dan dibangun berdasarkan tingkat keterbacaan kode yang tinggi. Kedua, mudah diaplikasikan. Kelebihan lainnya dari bahasa pemrograman Python adalah kemudahan dalam diaplikasikan dalam mengembangkan sebuah produk, baik itu situs, software, aplikasi situs, maupun video game. Selain memiliki keterbacaan kode yang tinggi sehingga kode mudah dipahami, bahasa pemrograman ini memiliki library yang sangat banyak dan luas. Berbagai macam jenis library ini membuat sebuah beragam perlengkapan dan fungsionalitas, sehingga kemudahan membangun pemrograman menjadi salah satu yang ditawarkan oleh Python. Kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, kekurangannya dukungan multiprosesor. Multiprocessing adalah bagian penting dalam penulisan aplikasi. Python memang mendukung multiprocessing, namun mungkin tidak fleksibel atau senyaman bahasa lain. Yang kedua, lebih sedikit developer yang berpengalaman. Saat kamu membuat aplikasi, kamu pasti ingin para developer paling berpengalaman yang melakukan pekerjaan itu. Namun tidak sederhana itu dengan Python karena tidak banyak ahli programmer yang menggunakan bahasa ini, terutama jika dibandingkan dengan Java. Ketiga, tidak ideal untuk memori insentif tag. Python adalah bahasa yang dikenal dengan fleksibilitas tipe datanya. Hal ini membuatnya menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi dan menjadi tidak nyaman digunakan untuk memori intensif tag. Keempat, kurangnya populer untuk mobile app development. Python bukan bahasa pemrograman yang populer dan mobile development. Hanya sedikit perusahaan yang menggunakan bahasa pemrograman ini untuk tujuan tersebut. Karena itu, kamu juga akan sulit menemukan developer yang berpengalaman dalam mobile development yang menggunakan Python. Yang kelima, bahasa pemrograman PHP. PHP atau Hypertext Processor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjelaskan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan Lightspeed. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Penggunaan bebas memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Fungsi PHP sendiri secara umum adalah digunakan untuk pengembangan website, baik website statis seperti situs berita yang tidak membutuhkan banyak fitur, ataupun website dinamis seperti toko online dengan segudang fitur pendukung. Namun penggunaan PHP tidak terbatas pada pengembangan website saja loh. Karena fleksibilitasnya yang tinggi, PHP juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi komputer sekalipun. Contoh kedua PHP, yang pertama ada HTML, kedua CSS, ketiga JavaScript, dan 4 gabungan. Kelebihan dari PHP memiliki community yang besar. Programmer web mana yang tidak mengetahui PHP? Semua web programmer yang paling tidak pasti pernah mencoba PHP. Banyak sekali website yang menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi web atau websitenya. Facebook, Yahoo, Wikipedia, WordPress adalah contoh website terkenal yang menggunakan PHP. Kedua, mudah dipelajari. PHP mudah diinstal dan dikonfigurasi, membuatnya menjadi bahasa pemrograman tingkat entry level yang mudah dipelajari bagi seorang yang baru memulai belajar pengembangan web. Tutorial untuk memulai belajar pemrograman PHP dapat diperoleh dengan mudah secara online di toko buku ataupun di lembaga bimbingan khusus pengembangan website. Ketiga, pengembangan cepat. Membuat aplikasi menggunakan PHP jauh lebih cepat daripada mengembangkan aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman lain. Banyak sekali tool boiler yang tersedia secara open source untuk bahasa pemrograman PHP. Hal ini mempercepat proses dari start sampai dengan finish sebuah proyek pembuatan aplikasi web. Nah, sekian dan terima kasih untuk penjelasan mengenai 5 bahasa pemrograman desktop.
Saya Ferdinand Syara Rifada, izin pamit.